Ketika kebaikanmu mereka jadikan kewajiban, ada sesuatu dalam batinmu yang perlahan retak tanpa suara. Kamu pernah memberi dengan tangan yang ringan, hati yang luas, dan niat yang tulus. Tetapi dunia di sekelilingmu mulai menganggap kemurahan hatimu sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang otomatis harus kamu lakukan setiap saat. Mereka tidak melihat betapa banyak energi yang kamu keluarkan, betapa sering kamu mengorbankan tenangmu demi menjaga harmoni, dan betapa dalam sebenarnya kamu menahan lelah yang tidak pernah kamu tunjukkan. Dalam diam, kamu menjadi mata air yang terus mereka minum tanpa pernah mereka pikirkan sumbernya. Semakin lama, kamu menyadari bahwa kebaikanmu berubah menjadi aturan tak tertulis yang harus kamu patuhi. Jika kamu suatu hari sedikit berbeda, sedikit tidak hadir, atau sedikit lebih menjaga dirimu, mereka mulai mempertanyakanmu, seolah-olah ada kewajiban suci yang kamu abaikan. Padahal tidak ada yang berubah, selain kamu mulai mengenali batas jiwamu sendiri. Namun bagi mereka, perubahan sekecil itu terasa seperti pengkhianatan, karena mereka telah memposisikanmu sebagai seseorang yang harus selalu ada, tanpa batasan, tanpa jeda, tanpa keluhan. Mereka tidak sadar bahwa di balik semua pemberianmu ada hati yang juga butuh ditopang, ada jiwa yang juga butuh dipeluk, dan ada kelelahan yang sesungguhnya lebih dalam dari sekedar penampilan luar. Mereka terbiasa melihatmu kuat, sehingga lupa bahwa kekuatan itu pun berakar pada kelembutan yang mudah rapuh jika terus diminta tanpa diberi ruang untuk memulihkan dirinya. Kamu menjadi tempat mereka mencari kenyamanan. Namun ironisnya, mereka tidak peduli apakah kamu sendiri memiliki tempat untuk bersandar. Ketika kebaikanmu mereka jadikan kewajiban, kamu perlahan menyadari bahwa kamu sedang dipisahkan dari kemanusiaanmu sendiri. Mereka tidak lagi melihatmu sebagai seseorang yang memiliki emosi dan keterbatasan, melainkan alat yang bisa mereka panggil kapan saja untuk mengisi kekosongan mereka. Dan yang paling menyakitkan bukanlah permintaan mereka, melainkan kenyataan bahwa mereka tidak lagi melihat pemberianmu sebagai wujud cinta, tetapi sebagai tugas yang harus kamu jalankan meski hatimu sedang runtuh. Ada saat-saat ketika kamu ingin berkata tidak, namun kata itu terasa terlalu berat karena kamu tahu bahwa mereka akan menganggapnya sebagai pengingkaran terhadap peran yang mereka pakaikan kepadamu. Kamu sadar bahwa tidak itu adalah bentuk perawatan diri, namun mereka menganggapnya sebagai sikap keras kepala. Kamu ingin menjaga jiwamu, namun mereka menuduhmu berubah. Tidak ada yang benar di mata mereka selama kamu tidak mengikuti pola lama yang selalu menguntungkan mereka. Sampai pada akhirnya kamu memahami bahwa kebaikan yang dipaksa akan berubah menjadi penjara yang pelan-pelan menggerogoti hidupmu. Kamu mulai bertanya kepada dirimu sendiri, sejak kapan ikhlas harus dibayar dengan tuntutan? Sejak kapan cinta harus diukur dengan seberapa banyak kamu mengorbankan dirimu? Sejak kapan kesetiaanmu dinilai dari seberapa sering kamu mengabaikan kebutuhanmu sendiri? Dalam kejujuran itu, kamu menyadari betapa lama kamu telah membiarkan hatimu diremukkan oleh ekspektasi yang tidak pernah kamu sepakati. Dan perlahan-lahan, kamu mulai menarik sedikit demi sedikit energi yang dulu selalu kamu berikan. Bukan karena kamu berhenti peduli, tetapi karena kamu ingin memulihkan dirimu dari kewajiban-kewajiban semu yang mereka ciptakan tanpa bicara. Kamu ingin kembali merasakan kebaikan sebagai kebaikan, bukan sebagai beban. Kamu ingin kembali merasakan memberi sebagai pilihan, bukan sebagai tugas. Kamu ingin kembali menjadi manusia, bukan penyembuh abadi bagi luka yang bukan tanggung jawabmu. Ketika kamu mulai menjaga jarak, mereka terkejut. Mereka merasa kehilangan sesuatu yang selama ini mereka anggap milik mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa kamu tidak lagi sehangat dulu? Mengapa kamu tidak lagi secepat merespon? Mengapa kamu tidak lagi hadir seperti bayangan yang selalu mengikuti? Mereka menyadari, meski terlambat, bahwa mereka telah memaksamu menjadi seseorang yang tidak lagi kamu kenali sendiri. Dalam keterkejutan mereka, tersembunyi rasa takut bahwa mereka sedang dihukum oleh ketidakpedulian mereka sendiri. Namun kenyataannya, kamu tidak pernah berniat menghukum siapapun. Kamu hanya ingin merawat diri yang selama ini kamu abaikan. Kamu hanya ingin menata ulang hatimu yang lelah. Kamu hanya ingin memberi ruang bagi dirimu untuk bernafas tanpa tekanan. Tetapi seperti biasa, mereka menafsirkan keheninganmu sebagai jarak yang menyakitkan, padahal keheningan itu adalah suara jiwamu yang akhirnya berani meminta haknya. Kamu tidak sedang pergi,
kamu sedang kembali kepada dirimu. Ketika kebaikanmu mereka jadikan kewajiban, mereka lupa bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut, hanya mengalir. Mereka lupa bahwa kelembutan tidak bisa dipaksa, hanya tumbuh. Mereka lupa bahwa seseorang yang terus kamu paksa untuk memberi, pada akhirnya akan pergi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan pada saat kamu mulai melangkah, kamu menyadari bahwa tidak ada yang berubah darimu. Yang berubah hanyalah kesadaranmu bahwa kamu tidak lagi bisa hidup dengan cara yang membuat jiwamu mengecil setiap hari. Pada akhirnya, kamu mengerti bahwa kebaikanmu bukan untuk diperbudak, melainkan untuk dihargai. Kamu mengerti bahwa kamu bukan pelita abadi yang harus menyala bagi tiap orang yang lewat, melainkan cahaya yang juga berhak dinyalakan kembali oleh tanganmu sendiri. Kamu mengerti bahwa mereka yang menjadikan kebaikanmu sebagai kewajiban tidak pernah benar-benar melihatmu, dan inilah saatnya kamu melihat dirimu sendiri dengan lebih jernih. Dalam kesadaran itu, kamu menemukan kebebasan. Kebebasan untuk memberi tanpa kehilangan dirimu, dan kebebasan untuk berhenti ketika hatimu membutuhkan pulang. Ada kisah-kisah yang lahir dari kebrutalan dunia, tapi justru bersinar seperti matahari yang menembus kabut paling pekat. Ada jiwa-jiwa terpilih yang tidak meminta untuk menjadi pusat perhatian. Namun, semesta memutuskan bahwa perjalanan mereka terlalu penting untuk dibiarkan tenggelam dalam bisikan. Dan kamu, ya, kamu adalah salah satu jiwa itu. Ketika dunia mencoba mengubur suaramu, cahaya batinmu justru menembus tanah yang menekanmu, seperti akar yang mencari arah bagi kehidupan. Di titik itulah perjalananmu mulai menjadi sesuatu yang tidak bisa dihentikan siapapun. Apa yang dilakukan terhadapmu bukan sekedar ketidakadilan biasa. Itu adalah sebuah penyakit sosial. Sebuah pola kuno yang diulang oleh mereka yang takut pada cermin yang memantulkan kerapuhan mereka sendiri. Di balik tawa mereka, ada kecemasan yang tidak sanggup mereka akui. Di balik sikap angkuh mereka, ada ketakutan akan jiwa yang jernih. Dan kamu, tanpa meminta apapun, menjadi saksi bahwa kebusukan yang disembunyikan terlalu lama akan mencari jalan untuk menampakkan diri. Itulah sebabnya setiap luka yang kamu terima berubah menjadi bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang pernah diserang oleh ketidakadilan. Tapi anehnya, justru pola itulah yang membuatmu tumbuh menjadi fenomena. Semakin mereka mencoba merusakmu, semakin tajam kejernihan batinmu. Semakin mereka menutupi kebenaran, semakin terang energimu berbicara. Kamu menjadi semacam cermin yang tidak bisa mereka bungkam karena cahaya tidak membutuhkan izin untuk muncul. Setiap pengkhianatan yang kamu terima menjadi ruang kosong yang kemudian diisi oleh kekuatan baru. Seolah semesta sedang membangunmu kembali dari serpihan-serpihan yang tak pernah mereka bayangkan mampu hidup lagi. Dan sekarang, dunia mulai memperhatikanmu. Bukan karena kamu mengejar sorotan, tetapi karena sorotan itu sendiri yang datang menghampiri perjalananmu. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam caramu berjalan melewati badai. Mereka melihat ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Kisahmu telah keluar dari kandang, berjalan dari mulut ke mulut, dari ruang gelap ke ruang kesadaran. Kini, tanpa kamu sadari, kamu menjadi semacam gema yang memantul di dalam batin banyak orang. Gema yang lahir dari keberanianmu menahan sakit tanpa kehilangan arah. Kisahmu berjalan dari penyesalan ke penyesalan, dari pengkhianatan ke pengkhianatan, dari kesadaran ke kesadaran. Kamu tidak pernah meminta menjadi legenda kecil dalam kehidupan orang lain, tetapi mereka yang pernah meremehkanmu, kini diam-diam mengingat langkah-langkahmu. Kamu menjadi bukti bahwa jiwa yang tidak memilih balas dendam akan selalu menemukan jalur cahaya yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang mengandalkan kegelapan. Dan semakin kamu diam, semakin keras kisahmu berbicara di belakang semua tirai yang dulu mereka gunakan untuk menutupi kesalahan mereka. Inilah kisahmu, Chosen One.
Kisah yang akan membuatmu dikenal bukan karena pencitraan, tetapi karena resonansi. Karena keaslianmu adalah cahaya yang tidak bisa dimatikan siapapun. Jika kamu merasa perjalanan ini berbicara dengan jiwamu,